Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, tahukah Anda, ternyata ada surat-surat pendek dalam Al-Quran yang sebaiknya tidak dibaca saat sholat subuh. Padahal sholat subuh adalah waktu yang paling mulia, disaksikan langsung oleh para malaikat. Bahkan Rasulullah SAW sendiri memberikan teladan dengan membaca surat-surat panjang yang penuh makna. Jadi, surat apa saja yang kurang dianjurkan dibaca saat subuh dan mengapa demikian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, salat subuh memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan secara khusus umatnya yang bangun untuk menunaikan salat subuh. Orang yang menjaga salat subuh juga akan disaksikan langsung oleh para malaikat. Namun ada bacaan surat-surat pendek yang sejatinya tidak dianjurkan dibaca ketika sholat subuh. Lantas apa saja keutamaan dari sholat subuh? Surat-surat apa yang sebaiknya tidak dibaca dalam sholat subuh? Dan benarkah malaikat ikut menyaksikan seorang hamba yang sedang menunaikan sholat subuh? Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian berikutnya. Jangan ragu pula untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Sahabat seiman yang dirahmati Allah, sholat subuh dilaksanakan pada saat menjelang terbitnya fajar, di waktu ketika kebanyakan manusia masih terlelap dalam tidurnya. Sayangnya, banyak dari kaum muslimin yang lalai menunaikan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidur daripada segera bangun dan bersegera melaksanakan kewajiban ini. Karena itu, Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus terhadap sholat subuh dan memuliakannya dengan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sholat lainnya. Sholat subuh benar-benar memiliki sifat yang unik dan penuh keutamaan. Bahkan orang-orang yang menunaikan sholat subuh mendapat doa khusus dari Rasulullah sebagaimana sabda beliau, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah. Apabila Rasulullah yang berdoa, maka doa tersebut langsung tersampaikan tanpa perantara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dari sisi keimanan, Rasulullah SAW adalah hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa orang yang menunaikan sholat subuh akan berada dalam jaminan Allah. Rasulullah bersabda, "Siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka janganlah sampai kalian meremehkan jaminan Allah dengan sesuatu hingga Allah menuntut kalian lalu melemparkan kalian ke dalam neraka." Hadis riwayat Muslim. Jaminan dari Allah ini begitu agung hingga sulit dijangkau oleh akal manusia. Salah satu bentuk janji Allah bagi hambanya yang menjaga sholat subuh adalah kelak di akhirat mereka akan berkesempatan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana sabda Nabi SAW, "Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini tanpa terhalang dalam melihatnya. Maka jika kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum matahari terbit yaitu subuh dan sebelum terbenam yaitu asar, maka lakukanlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa sholat subuh adalah waktu yang paling utama dan sangat baik untuk meraih rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berfirman, "Bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keridhoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melewati batas." Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Maka di balik keutamaan sholat subuh yang begitu besar, muncul pertanyaan penting. Surat apa sajakah yang sebaiknya tidak dibaca ketika sholat subuh? Sahabat seiman yang dirahmati Allah, begitu utama dan istimewanya sholat subuh hingga ada bacaan surat tertentu yang sebenarnya kurang dianjurkan untuk dibaca. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Dari ayat ini para ulama menyimpulkan bahwa setelah membaca Al-Fatihah dalam sholat subuh, disunahkan membaca surat atau ayat Al-Quran yang panjang. Inilah tradisi para nabi terdahulu yang kemudian diteruskan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, hingga generasi salafus soleh. Karena itu seorang imam sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah sebaiknya tidak memilih surat-surat yang terlalu pendek, apalagi hanya 1 atau 2 ayat yang singkat seperti surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Namun perlu ditekankan bahwa hal ini bukanlah persoalan sah atau tidak sahnya bacaan dalam sholat. Semua bacaan setelah Al-Fatihah tetap sah, akan tetapi masalahnya ada pada sisi untung dan rugi. Sholat subuh disaksikan oleh banyak malaikat, maka tentu sangat disayangkan bila yang dibaca hanyalah surat-surat pendek. Sebab semakin banyak huruf Al-Quran yang kita lantunkan dalam sholat subuh, semakin bertambah pula catatan amal kebaikan yang para malaikat naikkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW sendiri sering memberikan teladan bacaan sholat subuh yang penuh makna. Dalam beberapa riwayat disebutkan beliau kerap membaca surat Al-Waqiah, At-Tur, Qaf, dan At-Takwir. Rasulullah juga terbiasa membaca Rum, Yasin, dan As-Saffat. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah melaksanakan sholat-sholat wajib sebagaimana kalian lakukan saat ini. Hanya saja terkadang beliau meringankannya. Sholat beliau lebih ringan dibandingkan sholat kalian. Namun dalam sholat fajar atau subuh, beliau sering membaca surat Al-Waqiah dan surat-surat semisalnya. Hadis riwayat Ahmad. Sholat 2 rakaat sebelum subuh atau yang dikenal dengan sholat qobliyah subuh juga memiliki keutamaan yang sangat agung. Pahalanya begitu besar, bahkan dalam hadis digambarkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seseorang yang menjaga sholat subuh niscaya akan memperoleh banyak keutamaan. Selain yang telah disebutkan, keutamaan lainnya adalah bahwa sholat subuh disaksikan langsung oleh para malaikat. Lalu benarkah para malaikat menyaksikan kita ketika sholat subuh? Sahabat seiman yang dirahmati Allah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan pahala yang luar biasa bagi mereka yang membiasakan diri menunaikan sholat subuh tepat pada waktunya. Bahkan pahalanya sebanding dengan sholat semalam suntuk. Sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Bukhari. Sayangnya, sebagian orang masih lalai menunaikan sholat subuh karena rasa malas untuk bangun pagi. Padahal dari sisi ilmiah, bangun pagi dan melaksanakan sholat subuh jauh lebih bermanfaat daripada tetap tidur pulas. Ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa pada akhir malam hingga menjelang siang,
pembuluh darah manusia akan mengembang secara berangsur-angsur. Terjadi penggumpalan sel darah pada dinding pembuluh yang bisa menyebabkan penyempitan dan meningkatkan tekanan darah. Dari sisi kesehatan pun, aktivitas pagi yang dimulai dengan sholat subuh sangat mendukung kebugaran tubuh. Lebih dari itu, sholat subuh yang membuat seorang hamba terbiasa bangun pagi akan menjadi cahaya penerang di hari kiamat, hari yang penuh dengan ketakutan dan kengerian. Rasulullah SAW bersabda, "Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Sholat subuh yang berada pada pergantian malam dan siang juga menjadi amalan yang sangat dicintai para malaikat. Sebab pada waktu itulah malaikat malam dan malaikat siang bergantian menjalankan tugasnya. Karena itu, orang yang menunaikan sholat subuh pada awal waktu akan disaksikan oleh kedua golongan malaikat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surat Al-Isra ayat 78. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, begitu besar keutamaan sholat subuh, sehingga selain mendatangkan pahala akhirat, ia juga memberi kebaikan dunia berupa manfaat medis dan kesehatan tubuh, sekaligus disaksikan oleh para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.